Halo semua, perkenalkan nama saya Afriel Sebastian, NIM 13520 120. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Penerapan Algoritma Greedy pada Permainan 2008. Dimulai dari abstrak terlebih dahulu. Permainan 2008 merupakan suatu permainan berjenis puzzle yang dimainkan dengan cara menggeser kotak yang memiliki nilai di dalamnya. Permainan ini memiliki ukuran board yang pada umumnya 4x4 dan dimainkan secara perseorangan. Nilai yang ada pada kotak adalah pemangkatan dari 2, dan goal dari permainan ini adalah membuat kotak atau tile dengan nilai setinggi mungkin. Pada makalah ini akan dibahas penerapan algoritma greedy pada permainan 2048 untuk mendapatkan nilai kotak setinggi-tingginya. Bab pertama, pendahuluan. Pada saat ini, banyak algoritma ditemukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Algoritma greedy merupakan salah satu algoritma yang pada umumnya digunakan untuk mencari nilai optimal. Algoritma ini masih mampu menyelesaikan banyak persoalan dan masih banyak digunakan sampai saat ini. Salah satu penggunaan algoritma ini adalah dalam permainan 2048. Permainan 2048 merupakan salah satu permainan optimasi yang membentuk suatu kotak atau tile dengan nilai 2048. Namun pada umumnya permainan ini tidak berhenti pada saat kotak hingga mencapai nilai 2048. Permainan dapat dilanjutkan hingga kotak atau tile memiliki nilai setinggi mungkin, hingga puzzle tidak dapat digerakkan lagi. Permainan ini diciptakan oleh pengembang web yang berasal dari Italia, yaitu Gabriele Crulli pada Maret 2014. Di bawah ini merupakan salah satu dari sekian banyak interface untuk memainkan game 2048 yang saya ambil dari web play2048.go. Pada makalah ini akan dibahas penerapan algoritma greedy dalam permainan 2048. Algoritma ini greedy yang akan digunakan bertujuan untuk mendapatkan nilai 248 atau nilai setinggi-tingginya. Bab 2, dasar teori. Definisi algoritma. Algoritma adalah metode atau langkah yang direncanakan, tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu permasalahan. Pada dasarnya, fungsi utama algoritma adalah untuk memecahkan suatu persoalan. Algoritma pada umumnya digunakan untuk membantu setiap orang yang ingin mengkonversikan sebuah permasalahan ke suatu bahasa pemrograman. Algoritma berbeda dengan program. Algoritma merupakan sebuah desain sebelum membangun mesin dalam rekayasa perangkat lunak. Sedangkan program adalah hasil implementasi dari desain yang telah dibuat sebelumnya. Menurut Donald E. Knuth, algoritma memiliki 5 kriteria, yaitu finiteness, definiteness, input, output, dan effectiveness. Algoritma greedy. Definisi. Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan persoalan secara langkah per langkah, sedemikian sehingga pada setiap langkah mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Ini yang namanya prinsip take what you can get out, dan berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Algoritma greedy merupakan salah satu metode yang paling populer dan sederhana dalam memecahkan permasalahan optimasi. Elemen algoritma greedy. Elemen algoritma greedy ada sebanyak 6. Yang pertama itu ada himpunan kandidat yang berisi kandidat yang akan dipilih pada setiap langkahnya. Kedua itu ada himpunan solusi berisi kandidat yang sudah dipilih. Fungsi solusi adalah fungsi yang menentukan apakah himpunan kandidat yang dipilih sudah memberikan solusi. Fungsi seleksi adalah fungsi yang memilih kandidat berdasarkan strategi greedy yang ditentukan sebelumnya. Strategi greedy ini bersifat heuristik. Fungsi kelayakan memeriksa apakah kandidat yang dipilih dapat masuk ke dalam himpunan solusi. Dan yang terakhir adalah fungsi objektif, memaksimumkan atau meminimumkan. Maka dapat dikatakan bahwa algoritma greedy melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian S dari himpunan kandidat C. Dan dalam hal ini, S harus memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu S menyatakan solusi dan S dioptimasi oleh fungsi objektif. Dapat dilihat di sini adalah skema umum dari algoritma greedy.
Banyak persoalan yang dapat diselesaikan oleh algoritma greedy. Di sini merupakan contoh-contoh yang dapat digunakan oleh algoritma greedy pada umumnya. Yang ketika itu dalam teori dasar ada game. Pengertian game pada masa teknologi ini adalah permainan yang diprogram pada suatu perangkat yang dapat dijalankan secara offline dan online. Ada beberapa manfaat dari game, yaitu game dapat sebagai media hiburan, game dapat membantu mengasah otak, game dapat melatih emosi, sarana pengembangan diri, dan menyeimbangkan koordinasi tubuh. Ada beberapa jenis game, berdasarkan genrenya, yaitu game action, fighting, racing, sport, role-playing game, adventure, strategy, and puzzle. Dan terakhir pada dasar teori adalah permainan 2048 itu sendiri. Goal dari permainan ini nih, goal atau tujuan dari permainan ini adalah untuk mendapatkan kota atau tile yang memiliki nilai 2048. Namun pada kenyataannya permainan ini tidak berhenti hanya untuk mendapatkan nilai 2048. Namun untuk mendapatkan nilai setinggi-tingginya pada suatu kota. Permainan akan berakhir jika kota tidak dapat digerakkan lagi. Ini merupakan salah satu contoh dari suatu permainan 2048 yang mendapatkan nilai 2048. Ini saya ambil dari Wikipedia. Dan ini merupakan salah satu contoh permainan yang tidak dapat digerakkan lagi. Ini merupakan salah satu, saya ambil dari web play 2048 yang saya mainkan sendiri. 2. Aturan permainan. Permainan ini telah banyak dikembangkan di berbagai platform. Permainan ini dimainkan oleh perseorangan. Adapun aturan dari permainan dan cara bermain dari permainan ini adalah puzzle dapat di-swipe atau digeser ke 4 arah, yaitu atas, kanan, bawah, dan kiri. Setiap melakukan swipe, sisi seluruh kota akan merapat ke arah yang di-swipe. Misalkan, di sini keadaan sebelum melakukan swipe, dan di sini dan di bawah merupakan keadaan setelah di-swipe. Swipe yang saya lakukan pada keadaan ini adalah swipe kanan, sehingga semua tile yang sebelumnya ada akan mengisi sisi yang di-swipe. Yang kedua, kota yang memiliki nilai yang sama dan bersebelahan pada saat di-swipe akan menyatu dan membentuk tile baru dengan hasil penjumlahan dua tile sebelumnya. Ini merupakan salah satu contoh sebelum melakukan swipe dengan kotak yang menyatu, dan ini merupakan hasil dari swipe dan kotak yang menyatu, yaitu pada sebelumnya ada di sini 88 yang bersebelahan dan dapat menyatu, sehingga setelah di-swipe ke bawah akan menghasilkan 16 di sini. Yang ketiga, kotak tile baru akan terbentuk pada sisi yang berlawan dengan arah swipe secara random dan nilai yang random pula. Contoh, jika melakukan swipe ke arah kanan, maka akan terbentuk kotak tile yang baru pada sisi kiri puzzle. Seperti bagian satu tadi, melakukan swipe ke kanan, maka akan terbentuk suatu tile baru dengan nilai random pula di sebelah kiri, di sisi kiri, di arah opposite dari arah swipe yang kita lakukan tadi. Lanjut, permainan berakhir jika puzzle tidak dapat digerakkan ke arah manapun lagi. Bab 3, penerapan. Asesmen dan batasan. Penerapan algoritma greedy ini ada beberapa asumsi dan batasan untuk mempersempit area pembahasan, seperti 1. Kotak atau tile yang paling tinggi nilainya diusahakan diletakkan pada urutan bawah. Ini merupakan algoritma greedy yang saya anjurkan dalam permainan ini. Kedua, dari pernyataan 1, maka gerakan yang dominan pada pembahasan ini adalah gerakan ke bawah dan ke atas. Maaf, di sini salah tulis, dan ke kanan. Sedangkan dua gerakan lainnya dilakukan jika gerakan utama tidak dapat dipakai lagi. Penerapan algoritma greedy.
Dengan menggunakan prinsip greedy, maka penerapan algoritma greedy pada permainan ini adalah mengambil dua kotak atau tile yang bersebelahan dengan nilai tertinggi pada puzzle, lalu melakukan gerakan dominan ke kanan atau ke bawah untuk menyatukan kotak total tadi. Dengan penerapan algoritma greedy di atas, maka permainan 248 dapat dipetakan menjadi elemen-elemen pada algoritma greedy, yaitu himpunan kandidat. Pada kasus ini adalah semua gerakan yang mungkin pada setiap langkah tahapnya, yaitu gerakan ke atas, ke bawah, ke kanan, ataupun ke kiri. Himpunan solusi pada kasus ini adalah gerakan yang diambil pada setiap langkah mengikuti algoritma greedy. Fungsi solusi pada kasus ini adalah fungsi yang digunakan untuk memilih arah gerakan yang akan diambil pada setiap langkahnya. Fungsi seleksi pada kasus ini adalah fungsi yang mencari dua nilai atau kotak tile berdekatan yang memiliki nilai tertinggi pada puzzle saat ini. Fungsi kelayakan pada kasus ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengetahui kelayakan gerakan pada saat dilakukan. Fungsi objektif adalah pada kasus ini adalah gerakan pada setiap tahap merupakan gerakan yang memberikan kotak atau tile tertinggi pada tahap tersebut, ya. Dalam kata lain, memberikan nilai tertinggi atau gerakan yang paling menguntungkan pada tahap tersebut. C. Implementasi. Dari penjabaran elemen di atas, maka implementasi algoritma greedy tersebut dalam bentuk prosedur adalah sebagai berikut. Prosedur greedy game 2048. Initial state-nya, G bersihkan papan permainan dengan kondisi awal, yaitu terdapat dua kotak tile yang tersebar di puzzle. G sampai pada kondisi akhir, yaitu G tidak dapat digerakkan lagi. Ini merupakan prosedur code-nya. Jika game tidak berakhir, maka cari dua tile yang berdekatan dengan nilai maksimal pada tahap tersebut. Jika melakukan swipe ke kanan ataupun swipe ke bawah bisa pada tahap tersebut, maka akan dilakukan pengecekan lagi apakah tersebut ke kanan. Jika ke kanan, maka melakukan swipe ke kanan dan masukkan gerakan tadi ke sebuah himpunan gerakan yang dibuat dari awal nantinya. Jika gerakan ke bawah bisa pada saat itu, maka lakukan gerakan ke bawah. Jika gerakan ke kiri yang dapat dilakukan pada saat itu, maka dilakukan gerakan ke kiri, ataupun gerakan jika pada saat itu gerakan yang ke kanan yang dapat dilakukan, maka gerakan gerakan ke atas, maka gerakan ke atas yang dapat dilakukan. Dalam hal ini gerakan dilakukan secara prioritas, yaitu gerakan ke kanan dan ke bawah, karena itu merupakan gerakan dominan pada algoritma greedy yang saya anjurkan. Fungsi prosedur tambahan, function game over itu mengembalikan true jika permainan 2048 tidak dapat gerakan lagi atau game berakhir. Function find max to tile ini mendapatkan integer atau indeks dari dua tile dengan nilai tertinggi dan bersebelahan. Function dari available swipe mengembalikan true jika gerakan pada yang bersangkutan dapat dilakukan. Prosedur swipe puzzle adalah menggerakkan puzzle yang ada pada game 2048 tersebut. Pengujian dan pembahasan. Pengujian algoritma greedy pada bab 3 akan dilakukan secara manual karena tidak ada program yang dibuat. Hal tersebut dikarenakan pembuatan game 2048 secara manual akan cukup rumit, serta implementasi algoritma greedy yang mungkin akan cukup berbeda pada saat dibuat dalam bentuk source code. Oleh karena itu, pengujian pada bab 3 akan dilakukan secara manual sebanyak 5 kali dengan hasil sebagai berikut. Pada percobaan pertama, didapatkan nilai puzzle terbesar pada suatu kotak itu 128 dengan nilai skor akhir 1772. Ini merupakan hasil keadaan akhir dari puzzle yang saya mainkan.
Percobaan kedua, nilai kotak terbesar adalah 2.256 dan skor akhir 4.124. Ini merupakan keadaan akhirnya. Percobaan ketiga mendapatkan kotak atau tile terbesar 256 dengan nilai pada saat ini dengan skor akhir 4.152 dengan kondisi akhir sebagai berikut. Percobaan keempat mendapatkan kotak terbesar 128 dengan skor akhir 1.820. Dan percobaan terakhir mendapatkan kotak terbesar itu 128 dengan skor akhir 1.600 dengan keadaan akhir seperti yang ada di samping. Dan percobaan di atas didapatkan kotak atau tile tertinggi yang terbentuk adalah 256 dengan skor akhir itu 4.152. Hal tersebut didapat pada percobaan ketiga. Pembahasan dari percobaan yang telah dilakukan pada subbab di atas. Algoritma greedy yang dipakai pada makalah ini hanya dapat memperoleh kotak tile tertinggi sebesar 256 dengan total skor 4.152. Dari percobaan di atas juga dapat dilihat bahwa algoritma greedy berupaya membentuk kotak tile bernilai paling tinggi berada di sudut kanan. Namun pada percobaan yang gagal membentuk kotak atau tile terbesar berada di bawah kanan, yaitu pada percobaan kelima. Dapat dilihat di sini angka 128 terdapat di sini dan angka 8 terdapat di bawahnya. Pada percobaan kelima, algoritma ini gagal membentuk kotak atau tile tinggi pada yang berada di bawah kanan. Hal ini dapat terjadi karena letak kotak yang baru pada saat terjadi dilakukan secara random oleh program. Oleh karena itu, kotak atau tile terbesar tidak berada di kanan bawah. Percobaan kelima merupakan percobaan dengan skor terendah dari semua percobaan. Dan hasil percobaan juga membuktikan bahwa algoritma greedy yang digunakan pada makalah ini hanya mampu untuk mendapatkan kotak atau tile dengan nilai antara 128 dan 25. Di sini saya akan mencoba menampilkan algoritma greedy dengan cara memainkan game tersebut dengan algoritma yang saya lakukan. Di sini telah terdapat permainan 248. Dari algoritma greedy saya yang hancurkan tadi membuat nilai terbesar berada di sisi kanan bawah dan pada setiap langkahnya melihat tali terbesar dan melakukan gerakan dominan. Jika ada gerakan dominan tidak dapat dilakukan, maka dilakukan dua gerakan lainnya. Di sini saya akan mencontohkannya. Di sini ada dua tali yang disatukan, maka gerakan yang diambil adalah gerakan bawah. Lalu karena tidak ada tali yang dapat disatukan, namun gerakan dominan masih dapat dilakukan, yaitu gerakan kanan. Dan ini merupakan gerakan yang dianjurkan karena nilai kotak terbesar berada di sisi kanan, harus berada di sisi kanan bawah, maka ini gerakan ke bawah, ke kanan. Ini ada dua tali yang disatukan, maka gerakan dominannya adalah kanan. Ini gerakan dominannya adalah bawah. Ini tidak ada gerakan, tidak ada tali yang dapat disatukan, namun ada gerakan dominan yang dapat dilakukan, yaitu gerakan bawah. Maka gerakan bawah, ini gerakan bawah lagi, ini ada dapat disatukan dengan menggunakan gerakan dominan, yaitu kanan. Tidak dapat digerakkan dengan gerakan dominan, yaitu kanan bawah, maka gerakan pasif, dua gerakan lainnya akan dilakukan. Saya akan mengambil gerakan atas. Di sini ada dua tile yang dapat, ada tile terbesar yaitu tile 4 yang dapat disatukan, maka kita satukan dengan gerakan dominan kanan. Ada lagi tile terbesar dengan nilai 8 dan dapat disatukan dengan gerakan dominan bawah, maka kita akan lakukan gerakan bawah. Begitu selanjutnya hingga game berakhir. Di sini saya tidak akan mencontohkan hingga game berakhir karena akan menghabiskan begitu banyak waktu.
Saya lanjutkan ke makalah saya. Kesimpulannya adalah algoritma greedy merupakan salah satu algoritma yang dapat digunakan dalam permainan 2048. Algoritma ini mengambil keputusan yang paling menguntungkan pada setiap langkahnya. Dari beberapa percobaan di atas, algoritma dapat dijalankan dengan baik. Namun, algoritma yang dipakai pada makalah ini tidak dapat mencapai goal dari permainan, yaitu mendapatkan angka 2048. Algoritma yang dipakai dan mendapatkan kotak dengan nilai terbesar 256 dengan skor akhir 4.152. Algoritma ini tidak dapat secara maksimal memainkan permainan 2048 karena kan kotak yang baru muncul sesaat setelah swipe terletak secara random, sehingga algoritma ini tidak dapat mengendal gerakan yang mungkin dilakukan ke depannya. Permainan ini mungkin akan lebih efektif dilakukan dengan algoritma branch and bound ataupun gerakan menggunakan dynamic program. Sekian dari hasil presentasi makalah yang saya buat yang berjudul penerapan algoritma greedy pada permainan 2048. Sekian, dan apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian hasil presentasi kami dan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih.